Kakek ini dituduh maling kayu karena terlihat miskin. Semua syok ketika mengetahui yang sebenarnya. Ternyata, matahari mulai tenggelam di balik pepohonan raksasa yang menjulang tinggi, membiaskan cahaya jingga keemasan yang menyapu lembut wajah Pak Suradi. Pria tua itu berjalan pelan-pelan dengan sebatang tongkat kayu di tangan kanannya, sementara tangan kirinya menggenggam seikat ranting kering yang baru saja ia kumpulkan. Langkahnya tertatih-tatih di atas tanah yang dulu menjadi bagian dari hidupnya, namun kini telah berubah menjadi hutan terlarang. Pak Suradi menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan rasa sesak yang selalu muncul setiap kali ia melintasi tempat. Ini adalah hutan yang dulunya milik keluarga besar mereka, tanah warisan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dulu, hutan ini adalah sumber kehidupan bagi keluarga Pak Suradi, tempat mereka bertani, memungut kayu bakar, dan bahkan memancing ikan di sungai kecil yang mengalir tenang di tepi hutan. Namun, semua itu hilang begitu saja ketika perusahaan kayu besar datang membawa dokumen-dokumen resmi yang tak pernah dipahami oleh orang-orang desa seperti dirinya. "Ini tanah kita," gumam Pak Suradi pelan, suaranya nyaris terbawa angin malam. "Kenapa mereka bisa mengambilnya?" Tapi tidak ada jawaban. Hanya daun-daun yang bergoyang pelan dan burung-burung yang bersiul di kejauhan. Ia tahu, pertanyaan itu hanya akan berputar-putar di dalam benaknya tanpa pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Hari itu, Pak Suradi tidak berniat apa-apa selain mengambil sedikit ranting kering untuk kebutuhan dapur. Uang pensiunnya yang pas-pasan membuat ia harus berhemat segala macam cara. Ia sudah terlalu tua untuk bekerja keras di sawah. Dan cucunya, Ani, meskipun pintar, masih harus fokus pada kuliahnya di kota. Tidak ada pilihan lain selain menggunakan sisa-sisa hutan ini. Meskipun ia tahu bahwa patroli penjaga keamanan perusahaan sering mondar-mandir di sekitar area ini. Namun, malam itu, sesuatu terjadi yang tidak pernah ia duga. Saat ia sedang merapikan ranting-ranting di dalam karung kecilnya, tiba-tiba sinar lampu senter menyilaukan mata tuanya. Suara derap langkah kaki yang cepat mendekat membuatnya menoleh dengan panik. Dari balik semak-semak, muncul 2 orang penjaga keamanan berseragam hitam lengkap dengan pentungan di pinggang mereka. "Berhenti di situ," bentak salah satu penjaga dengan suara keras. "Apa yang kakek lakukan di sini?" Pak Suradi membeku. Jantungnya berdebar-debar, tapi ia berusaha tetap tenang. Saya hanya mengambil ranting kering," katanya dengan suara bergetar. "Ini untuk kebutuhan rumah tangga." Penjaga kedua tertawa sinis. "Ranting kering? Kakek pikir kami bodoh. Ini hutan kami. Apapun yang ada di sini adalah milik perusahaan. Kakek pasti sedang mencuri kayu, kan?" "Aku tidak mencuri apapun," bantah Pak Suradi. Suaranya meninggi karena frustrasi. "Dulu, ini tanahku. Tanah keluargaku." Penjaga pertama melangkah maju, wajahnya dingin dan tanpa emosi. "Itu bukan urusan kami. Yang kami tahu, kakek masuk tanpa izin dan melakukan tindakan ilegal. Sekarang, ikut kami ke kantor keamanan." Pak Suradi ingin protes lebih lanjut, tapi tubuh tuanya yang lemah tidak mampu melawan 2 orang berbadan tegap itu. Mereka menyeretnya dengan kasar menuju mobil patroli yang terparkir di tepi hutan. Di dalam mobil, ia hanya bisa duduk diam, pikirannya berkecamuk dengan ketakutan dan kemarahan. Bagaimana bisa ia, seorang petani tua yang hanya ingin bertahan hidup, dituduh sebagai pencuri? Keesokan harinya, berita tentang penangkapan Pak Suradi menyebar cepat di desa. Warga desa yang mengetahui ceritanya hanya bisa menggelengkan kepala dengan prihatin. Banyak dari mereka juga pernah kehilangan tanah akibat praktik serupa, tapi tak ada yang berani melawan. Semua orang tahu betapa kuatnya pengaruh perusahaan kayu itu di wilayah tersebut. Ani, cucu Pak Suradi, baru mendengar kabar itu saat ia pulang ke rumah pada sore hari. Gadis muda itu langsung berlari ke kantor polisi kecil di pusat desa, tempat kakeknya ditahan sementara sebelum persidangan. Begitu melihat wajah kakeknya yang lelah dan penuh kecemasan, air mata Ani langsung mengalir deras. "Kakek tidak bersalah," katanya dengan suara gemetar. "Aku akan membantu kakek. Aku akan belajar hukum, dan aku akan membuktikan kalau kakek tidak bersalah."
Pak Suradi tersenyum tipis, meskipun matanya sendiri berkaca-kaca. Ia tahu cucunya hanya seorang mahasiswa, hukum yang masih belajar, tapi tekadnya yang kuat memberi sedikit harapan di tengah kegelapan. "Terima kasih, Ani," bisiknya lembut. "Kakek percaya padamu." Namun dalam hatinya, Pak Suradi tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Persidangan menanti, dan lawannya bukan hanya perusahaan kayu besar, melainkan sistem yang korup dan tidak adil. Tapi meski demikian, ia bertekad untuk tidak menyerah. Ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang kebenaran dan keadilan bagi semua orang yang telah kehilangan hak-hak mereka. Suara palu hakim mengetuk keras, menggema di ruang sidang kecil yang pengap. Udara di dalam ruangan itu terasa begitu berat, seolah-olah oksigen pun enggan beredar bebas. Pak Suradi duduk di kursi terdakwa, tubuhnya membungkuk karena usia, tapi matanya tetap menunjukkan keteguhan meskipun ia tahu bahwa peluangnya untuk menang sangatlah kecil. Di sampingnya, Ani duduk dengan ekspresi cemas, mencoba memperhatikan setiap detail proses persidangan sambil sesekali mencatat hal-hal penting di buku kecilnya. Hakim yang memimpin persidangan adalah seorang pria parubaya bernama Hakim Rudi. Wajahnya datar, tanpa emosi, dan caranya berbicara terdengar dingin serta formal. Namun, bagi orang-orang yang lebih jeli seperti Ani, ada sesuatu yang tidak beres dari sikapnya. Setelah melakukan sedikit riset, Ani menemukan bahwa Hakim Rudi memiliki hubungan dekat dengan pemilik perusahaan kayu yang menuduh kakeknya. Hubungan yang melibatkan uang dan kepentingan bisnis. "Sidang hari ini dimulai," kata Hakim Rudi dengan nada suara yang monoton. "Kasus pencurian kayu oleh terdakwa, Pak Suradi, akan kita dengarkan secara seksama." Jaksa penuntut yang duduk di sisi lain ruangan adalah seorang pria muda bernama Budi. Ia tampak percaya diri, bahkan hampir sombong, saat berdiri untuk menyampaikan argumennya. Dengan suara lantang, ia mulai menguraikan tuduhan-tuduhan terhadap Pak Suradi. "Terdakwa tertangkap basah di area hutan yang dilindungi oleh peraturan perusahaan kami," kata Jaksa Budi, sambil menunjuk beberapa foto yang dijadikan barang bukti. Ia kedapatan membawa ranting-ranting kayu yang jelas-jelas merupakan bagian dari aset perusahaan. "Karena itu, kami menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku." Ani mendesis pelan, kesal dengan cara jaksa menyampaikan argumennya. "Ini kan hanya ranting kering," gumamnya pelan pada Pak Suradi. "Mereka benar-benar melebih-lebihkan." Pak Suradi hanya mengangguk pelan, matanya tetap tertuju pada meja hakim. Ia tahu betul bahwa ini bukan tentang ranting atau kayu. Ini tentang kekuasaan, tentang siapa yang bisa membeli keadilan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya. Saat giliran mereka untuk memberikan pembelaan, Ani berdiri dengan gemetar. Meskipun ia masih mahasiswa semester akhir, ia merasa tanggung jawab besar menekan pundaknya. Ia tahu bahwa jika ia gagal, masa depan kakeknya akan hancur. "Yang mulia," katanya dengan suara yang berusaha tetap tenang. "Kakek saya, Pak Suradi, tidak melakukan apapun yang layak disebut sebagai pencurian. Ranting-ranting yang ia ambil adalah kayu kering yang sudah jatuh dari pohonnya. Ia hanya ingin menggunakannya untuk kebutuhan dapur. Tidak ada niat buruk atau motif ekonomi dalam tindakannya." Jaksa Budi menyeringai, seolah-olah menikmati ketegangan di ruangan itu. "Apakah Anda yakin, Nona?" katanya dengan nada sinis. "Aturan adalah aturan. Apapun alasannya, masuk ke area hutan tanpa izin adalah pelanggaran serius. Terlebih lagi, lahan ini telah menjadi milik perusahaan selama bertahun-tahun. Jika semua orang seenaknya masuk dan mengambil apa saja, bagaimana nasib lingkungan kita?" Ani merasa darahnya mendidih mendengar komentar itu. Ia tahu bahwa perusahaan ini sama sekali tidak peduli dengan lingkungan. Mereka hanya ingin mempertahankan kendali atas tanah yang seharusnya menjadi milik warga desa. Tapi ia juga tahu bahwa berargumen dengan emosi tidak akan membantu. Ia harus menggunakan logika dan fakta. "Jika kita bicara soal lingkungan," balas Ani dengan nada lebih tegas, "maka kita harus melihat bagaimana perusahaan ini telah merusak hutan selama bertahun-tahun. Mereka menebang pohon-pohon besar secara ilegal,
meninggalkan bekas kerusakan yang sulit diperbaiki. Sementara itu, kakek saya hanya mengambil apa yang alam sediakan secara alami. Mana yang lebih merugikan? Mana yang lebih pantas disebut sebagai kejahatan? Hakim Rudi tampak sedikit terganggu dengan argumen Ani. Ia segera mengetukkan palunya untuk menghentikan debat. "Cukup," katanya dengan nada tajam. "Kita akan melanjutkan sidang ini minggu depan." Sidang ditutup. Setelah sidang berakhir, Ani dan Pak Suradi keluar dari ruangan dengan langkah berat. Di luar gedung pengadilan, mereka disambut oleh sekelompok warga desa yang datang untuk memberikan dukungan moral. Beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Pak Suradi," dan "Tanah kami, hak kami." Namun, meskipun ada dukungan dari warga, Ani tahu bahwa mereka tidak bisa mengandalkan emosi belaka. Mereka butuh bukti konkret, sesuatu yang bisa membongkar praktik korupsi perusahaan kayu itu dan membuktikan bahwa Pak Suradi tidak bersalah. "Kakek, aku akan cari dokumen-dokumen tentang tanah kita," kata Ani dengan penuh tekad. "Aku yakin pasti ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk melawan mereka." Pak Suradi tersenyum tipis, meskipun matanya masih dipenuhi kekhawatiran. "Terima kasih, Ani," katanya lembut. "Tapi hati-hati, nak. Ini bukan pertarungan yang mudah." Ani mengangguk mantap. "Aku tahu, kakek, tapi kita tidak boleh menyerah. Aku janji, aku akan membuktikan kebenaran." Di tengah malam yang sunyi, setelah Pak Suradi tidur, Ani duduk di meja tua di rumah mereka, membuka kotak-kotak berdebu yang berisi arsip keluarga. Ia mulai mencari dokumen-dokumen lama yang mungkin bisa membantu mereka. Saat itulah ia menemukan sebuah map kuning yang tampak rapuh, bertuliskan dokumen tanah di sudutnya. Jantung Ani berdebar-debar saat ia membuka map tersebut. Di dalamnya, ia menemukan sertifikat tanah yang menunjukkan bahwa hutan itu dulunya memang milik keluarga mereka. Namun ada sesuatu yang lebih mencengangkan, sebuah surat resmi yang menyebutkan bahwa perusahaan kayu tersebut pernah mencoba membeli tanah itu beberapa dekade lalu, tapi ditolak oleh keluarga Pak Suradi. "Ini dia," bisik Ani dengan mata berbinar. "Ini bisa jadi senjata kita." Namun, ia juga sadar bahwa dokumen-dokumen ini mungkin tidak cukup. Ia membutuhkan lebih banyak informasi dan lebih banyak sekutu. Esok harinya, ia memutuskan untuk pergi ke ibu kota kabupaten, tempat para aktivis lingkungan biasa berkumpul. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan sistem yang korup ini sendirian. Langit pagi di ibu kota kabupaten terlihat mendung, seolah-olah alam pun merasakan beban yang sedang dipikul Ani. Gadis muda itu melangkah cepat melewati jalan-jalan sempit menuju sebuah kafe kecil yang sering menjadi tempat pertemuan para aktivis lingkungan. Ia membawa map kuning berisi dokumen-dokumen lama milik keluarganya, serta catatan-catatan penting yang ia buat selama persidangan. Ani tahu bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Sidang lanjutan akan digelar dalam beberapa hari lagi, dan jika mereka tidak bisa menemukan bukti kuat untuk melawan tuduhan perusahaan kayu, Pak Suradi pasti akan divonis bersalah. Tapi lebih dari itu, Ani juga menyadari bahwa ini bukan hanya tentang kakeknya. Ini adalah kesempatan untuk membongkar praktik korupsi yang telah merampas hak-hak warga desa selama bertahun-tahun. Saat ia tiba di kafe, sekelompok orang sudah duduk mengelilingi meja panjang. Mereka adalah para aktivis lingkungan yang telah lama memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal terhadap tanah mereka. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Pak Andi, seorang mantan pegawai perusahaan kayu yang kini menjadi pembela hak-hak warga. Ia dikenal sebagai salah satu sumber informasi paling andal tentang praktik ilegal perusahaan tersebut. "Ani, kami sudah menunggumu," kata Pak Andi dengan senyum hangat saat melihat gadis itu masuk. "Kami mendengar cerita tentang kasus kakekmu. Bagaimana bisa kami membantu?" Ani mengangguk, lalu duduk di kursi kosong di ujung meja. Dengan suara bergetar namun penuh tekad, ia mulai menjelaskan situasi mereka. Bagaimana Pak Suradi dituduh mencuri kayu, bagaimana perusahaan besar itu menguasai tanah mereka secara paksa, dan apa yang ia temukan dalam dokumen-dokumen lama. "Ini adalah sertifikat tanah keluarga kami," kata Ani sambil meletakkan dokumen itu di atas meja. "Tapi lihatlah surat ini,"
Perusahaan kayu pernah mencoba membeli tanah ini dari kakekku, tapi ditolak. Jadi, bagaimana mungkin tanah ini bisa menjadi milik mereka? Para aktivis saling berpandangan, mata mereka berbinar dengan minat yang mendalam. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda bernama Bu Santi, mengambil dokumen itu dan memeriksanya dengan cermat. "Ini menarik," katanya pelan. "Dokumen ini bisa menjadi bukti awal bahwa perusahaan itu menggunakan cara-cara ilegal untuk menguasai tanah. Tapi kita butuh lebih banyak data untuk mendukung klaim ini." Pak Andi mengangguk setuju. "Aku punya beberapa informasi yang mungkin bisa membantu," katanya. "Beberapa tahun lalu, aku bekerja di Departemen Administrasi Perusahaan itu. Aku melihat sendiri bagaimana mereka memalsukan dokumen kepemilikan tanah. Mereka bahkan memberi suap kepada pejabat daerah agar proses peralihan kepemilikan dilakukan tanpa pengawasan." Ani mendekatkan dirinya, matanya berkilat dengan harapan. "Apakah kamu masih memiliki bukti-bukti itu?" tanyanya. Pak Andi tersenyum tipis. "Aku menyimpan beberapa file digital yang bisa membuktikan semua itu. Tapi file-file itu sangat sensitif. Jika sampai ketahuan aku membocorkannya, aku bisa berada dalam bahaya." "Kami akan melindungimu," kata Bu Santi dengan nada tegas. "Keadilan harus ditegakkan, meskipun risikonya besar." Setelah beberapa jam berdiskusi, mereka sepakat untuk bekerja sama. Pak Andi akan memberikan file digital yang ia simpan kepada Ani, sementara para aktivis lainnya akan membantu menyebarkan informasi ini ke media massa. Mereka juga berencana untuk mengumpulkan warga desa lainnya yang memiliki cerita serupa, warga yang tanahnya dirampas oleh perusahaan kayu itu. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin banyak rahasia yang terungkap. Salah satu aktivis, seorang pria tua bernama Pak Darto, menunjukkan sebuah peta usang yang ia temukan di arsip desa. Peta itu menunjukkan batas-batas tanah yang dulunya dimiliki oleh warga desa. Namun, ketika Ani membandingkannya dengan peta resmi saat ini, ia menemukan sesuatu yang mencengangkan. "Lihat," kata Ani, menunjuk peta itu kepada kelompok. "Batas-batas tanah di peta lama berbeda dengan peta sekarang. Perusahaan itu memperluas wilayah mereka tanpa izin. Mereka bahkan mengklaim tanah yang tidak pernah mereka beli." Semua orang terdiam, menyadari betapa liciknya perusahaan itu. Mereka tidak hanya merampas tanah milik warga, tetapi juga memanipulasi data resmi untuk melindungi diri mereka sendiri. "Kita harus membawa ini ke publik," kata Bu Santi dengan nada tegas. "Jika masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka pasti akan mendukung kita. Namun, Ani tahu bahwa langkah ini tidak akan mudah. Perusahaan kayu itu memiliki pengaruh besar, termasuk di kalangan media. Untuk membuat suara mereka didengar, mereka harus bergerak cepat dan strategis." Ani dan para aktivis berhasil mengunggah dokumen-dokumen serta peta yang mereka temukan ke platform media sosial. Mereka juga menghubungi beberapa jurnalis independen yang bersedia meliput kasus ini. Dalam waktu singkat, berita tentang korupsi perusahaan kayu itu mulai menyebar luas. Warga desa yang sebelumnya takut untuk bersuara mulai berani angkat bicara. Beberapa dari mereka bahkan datang ke pengadilan untuk memberikan kesaksian mendukung Pak Suradi. Namun, di tengah euforia itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Ani sedang berbincang dengan seorang jurnalis di kantor aktivis, sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung. Dari dalam mobil, muncul seorang pria berjas rapi yang langsung masuk ke dalam ruangan. "Siapa kamu?" tanya Pak Andi dengan nada curiga. Pria itu tersenyum dingin. "Namaku Pak Joko," katanya. "Aku keponakan Pak Suradi." Ani terkejut. Ia belum pernah bertemu dengan Pak Joko sebelumnya, tapi ia tahu nama itu dari cerita Pak Suradi. Pak Joko adalah anak dari saudara Pak Suradi yang meninggal beberapa tahun lalu. Ia bekerja sebagai manajer di perusahaan kayu itu. "Apa maumu?" tanya Ani dengan nada waspada. Pak Joko tertawa sinis. "Aku hanya ingin mengingatkan kalian bahwa kakekmu tidak punya hak atas tanah itu. Tanah itu seharusnya milikku, karena aku adalah ahli waris utama keluarga. Kakekmu egois, dan dia pantas mendapatkan hukuman atas apa yang dia lakukan." Kata-kata itu seperti pukulan telak bagi Ani. Ia tidak menyangka bahwa pengkhianatan datang dari keluarga mereka sendiri. "Kamu berbohong,"
balas Ani dengan suara gemetar. Kakek tidak pernah egois. Dia hanya ingin melindungi tanah itu untuk generasi mendatang. Pak Joko menggelengkan kepala. Apapun alasannya, kalian tidak akan menang. Perusahaan ini terlalu besar, dan kalian terlalu kecil untuk melawan. Setelah itu, Pak Joko pergi begitu saja, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Ani merasa marah, bingung, dan terluka. Tapi di tengah semua emosi itu, satu hal menjadi jelas baginya. Mereka tidak boleh menyerah. Kita harus terus maju, kata Ani dengan suara tegas. Meskipun lawannya adalah keluarga kita sendiri, kita harus membuktikan kebenaran. Para aktivis mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Malam itu, angin dingin berhembus pelan di desa kecil tempat Pak Suradi tinggal. Di bawah cahaya lampu redup di ruang tamu rumahnya, suasana terasa tegang dan sunyi. Ani duduk di depan kakeknya, wajahnya penuh keraguan dan rasa bersalah. Ia tahu bahwa apa yang akan ia katakan malam ini akan menyakiti hati Pak Suradi, tapi ia tidak punya pilihan lain. Rahasia yang dibawa oleh Pak Joko, keponakan Pak Suradi, terlalu besar untuk disimpan sendiri. Kakek, kata Ani dengan suara pelan, hampir berbisik. Ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Pak Suradi mengangkat kepala, matanya yang mulai keruh menatap cucunya dengan penuh perhatian. Ada apa, Nak? Apakah ada masalah? Ani menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan rasa cemas yang menggumpal di dadanya. Kakek ingat Pak Joko, kan? Keponakan kakek yang bekerja di perusahaan kayu itu? Wajah Pak Suradi langsung berubah suram. Nama itu membawa memori-memori lama yang menyakitkan. Ya, aku ingat dia. Dia anaknya almarhum adikku. Kenapa dia? Tanya Pak Suradi dengan nada curiga. Ani ragu sejenak, tapi kemudian melanjutkan. Dia datang ke kami beberapa hari lalu. Dia mengatakan bahwa tanah ini seharusnya jadi miliknya. Dia bilang bahwa kakek egois karena tidak mau mewariskan tanah ini padanya. Pak Suradi tertegun. Matanya melebar, dan tubuh tuanya tampak semakin lemah, seolah-olah udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih berat. Ia menundukkan kepala, tangannya gemetar saat ia meraih tongkat kayu di samping kursinya. Jadi dia juga ikut memusuhi kakek, gumam Pak Suradi dengan suara serak. Aku sudah menduga ini akan terjadi suatu hari nanti. Ani terkejut. Kakek sudah tahu tentang ini? Pak Suradi mengangguk pelan, wajahnya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Sudah lama sekali aku merasakan ketegangan antara aku dan keluarga saudaraku. Setelah tanah ini dirampas oleh perusahaan kayu, mereka semua menyalahkan aku. Mereka pikir aku tidak cukup kuat untuk melawan atau mempertahankan warisan keluarga. Mereka ingin uang ganti rugi dari perusahaan itu, tapi aku menolak. Aku tidak ingin menjual tanah ini meskipun hanya demi segepok uang. Ani mendekat, meletakkan tangannya di atas tangan kakeknya. Tapi kenapa kakek tidak pernah memberitahuku tentang ini? Karena aku tidak ingin kamu terlibat dalam konflik keluarga ini. Jawab Pak Suradi dengan suara lembut namun penuh penyesalan. Ini adalah masalah lama yang tidak bisa diselesaikan begitu saja. Aku hanya ingin kamu fokus pada masa depanmu, bukan terjebak dalam pertikaian masa lalu. Ani menundukkan kepala. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia. Dunia idealisme yang ingin ia perjuangkan, dan dunia realitas yang penuh dengan pengkhianatan dan dendam. Esok harinya, sidang lanjutan digelar di ruang pengadilan yang sama. Hakim Rudi kembali memimpin persidangan dengan ekspresi datar yang biasa. Namun, kali ini suasana di ruangan itu berbeda. Warga desa yang sebelumnya hanya berdiri di luar sebagai pendukung moral kini hadir di ruang sidang, membawa spanduk dan poster yang mendukung Pak Suradi. Para aktivis lingkungan juga turut hadir, siap memberikan dukungan dengan data dan bukti yang telah mereka kumpulkan. Namun, Jaksa Budi datang dengan senyum sombong, seolah-olah ia yakin bahwa kemenangan sudah ada di tangannya. Dan benar saja, setelah pembelaan awal dari Ani dan para aktivis, ia memanggil saksi utama yang membuat semua orang terkejut, Pak Joko.
Semua mata tertuju pada pria berjas rapi yang berjalan tenang menuju kursi saksi. Wajahnya dingin, tanpa emosi, seolah-olah ia tidak sedang berhadapan dengan keluarganya sendiri. Saat ia mulai bersaksi, suaranya terdengar tegas dan tanpa ragu. Saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah ahli waris utama dari keluarga Pak Suradi, kata Pak Joko. Matanya menatap lurus ke arah hakim. Tanah yang menjadi lokasi insiden ini seharusnya menjadi milik saya. Namun, Pak Suradi menolak untuk menyerahkan hak warisan kepada saya, bahkan setelah tanah itu dirampas oleh perusahaan kayu. Tindakannya adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum keluarga. Ani terperangah. Ia tidak menyangka bahwa Pak Joko akan berani mengungkapkan hal ini di depan umum. Sementara itu, Pak Suradi duduk diam di kursi terdakwa, wajahnya penuh dengan kekecewaan mendalam. Ia tahu bahwa ini adalah upaya terakhir keluarganya untuk menghancurkannya. Pak Joko, kata Ani, berdiri dengan suara gemetar. Apa yang kau katakan tidak benar. Tanah ini bukan hanya soal uang atau warisan. Ini adalah bagian dari identitas kita sebagai keluarga. Kakek tidak pernah egois. Dia hanya ingin melindungi tanah ini agar generasi mendatang masih bisa menikmatinya. Pak, Joko tersenyum sinis. Generasi mendatang? Kita hidup di dunia nyata, Ani. Uanglah yang penting. Kakekmu hanya memikirkan egonya sendiri. Hakim Rudi mengetukkan palunya keras, menghentikan debat yang semakin memanas. Cukup, katanya tajam. Saya ingin mendengar argumen yang relevan, bukan drama keluarga. Setelah sidang selesai, Ani dan Pak Suradi keluar dari ruang sidang dengan langkah berat. Warga desa yang tadinya penuh harapan kini mulai kehilangan semangat. Pengkhianatan dari dalam keluarga sendiri terasa seperti pukulan telak yang sulit untuk ditanggung. Kakek, aku minta maaf, kata Ani dengan suara bergetar. Aku tidak tahu kalau ini akan menjadi sangat rumit. Pak Suradi tersenyum tipis, meskipun matanya berkaca-kaca. Ini bukan salahmu, Nak. Ini adalah akibat dari keputusan yang aku ambil bertahun-tahun lalu. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak boleh menyerah. Keadilan mungkin lambat, tapi ia selalu datang pada mereka yang pantas mendapatkannya. Di malam yang sama, Pak Joko duduk di sebuah kafe mewah di pusat kota, menikmati segelas wine mahal. Di depannya, seorang pria paruh-baya dalam jas hitam duduk dengan ekspresi puas. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik, Joko, kata pria, itu dengan nada rendah. Dengan kesaksianmu, kasus ini hampir pasti akan dimenangkan oleh perusahaan. Pak Joko tersenyum dingin. Aku hanya ingin mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hakku. Kakekku sudah terlalu tua untuk mengerti dunia modern. Dia hanya memikirkan masa lalu. Pria itu tertawa pelan. Dan kamu pintar karena memilih berpihak pada kami. Kamu akan mendapatkan lebih dari sekadar uang. Kamu akan mendapatkan kekuasaan. Namun, di sudut kafe, seorang pelayan yang tidak terlalu mencolok merekam percakapan itu secara diam-diam menggunakan ponselnya. Pelayan itu adalah salah satu informan dari kelompok aktivis. Ketika rekaman itu sampai di tangan Ani keesokan harinya, ia tahu bahwa mereka akhirnya memiliki senjata pamungkas untuk melawan perusahaan kayu dan pengkhianatan Pak Joko. Matahari pagi mulai menampakkan sinarnya, menerobos celah-celah pepohonan di desa kecil itu. Di sebuah ruang tamu sederhana, Ani duduk di depan laptopnya, matanya terpaku pada layar yang menampilkan rekaman percakapan antara Pak Joko dan pria paruh-baya dari perusahaan kayu. Rekaman itu adalah bukti kuat yang bisa mengubah jalannya persidangan, bahkan mungkin membongkar seluruh sistem korupsi yang telah merampas hak-hak warga desa. Ini dia, gumam Ani pelan, suaranya penuh tekad. Kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Di sampingnya, para aktivis lingkungan berkumpul, termasuk Pak Andi dan Bu Santi. Mereka semua sepakat bahwa rekaman ini harus disebarkan secara luas, agar publik mengetahui kebenaran. Namun mereka juga sadar bahwa langkah ini tidak akan mudah. Perusahaan kayu itu memiliki pengaruh besar, dan jika mereka mengetahui bahwa rekaman itu ada di tangan Ani, konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Kita harus hati-hati, kata Pak Andi dengan nada serius.
Jika mereka tahu kita memiliki rekaman ini, mereka pasti akan mencoba menghentikan kita. Bu Santi mengangguk setuju. Tapi kita tidak punya waktu untuk ragu. Persidangan akan digelar besok. Kita harus bertindak cepat. Setelah diskusi panjang, mereka menyusun rencana. Rekaman itu akan diunggah ke platform media sosial oleh beberapa akun anonim yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selain itu, mereka juga akan memberikan salinan rekaman tersebut kepada jurnalis independen yang bersedia meliput kasus ini tanpa takut tekanan dari perusahaan kayu. Hari persidangan terakhir ruang sidang dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai kalangan, warga desa, aktivis, jurnalis, bahkan beberapa pejabat pemerintah lokal yang datang karena penasaran dengan kasus yang telah menjadi viral. Suasana tegang, dan semua mata tertuju pada Hakim Rudi yang kini duduk di kursi utama. Ia tampak cemas, seolah-olah menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari itu. Jaksa Budi, yang biasanya begitu percaya diri, kali ini terlihat gugup. Matanya sesekali melirik ke arah pintu masuk, seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Persidangan dimulai dengan pembelaan terakhir dari Ani. Gadis muda itu berdiri dengan penuh keyakinan, meskipun tubuhnya gemetar karena ketegangan. "Yang mulia," katanya dengan suara mantap, "kasus ini bukan hanya tentang seorang kakek tua yang dituduh mencuri kayu. Ini tentang keadilan bagi seluruh warga desa yang telah kehilangan tanah mereka karena praktik korupsi yang dilakukan oleh perusahaan kayu besar." Ia kemudian memutar rekaman percakapan antara Pak Joko dan pria paruh baya itu di depan seluruh ruangan. Suara Pak Joko yang dingin dan penuh ambisi terdengar jelas, mengungkapkan bagaimana ia bekerja sama dengan perusahaan untuk menjatuhkan Pak Suradi demi mendapatkan uang dan kekuasaan. Rekaman ini membuktikan bahwa tuduhan terhadap kakek saya didasarkan pada motif pribadi dan korupsi, lanjut Ani. Perusahaan ini telah menggunakan cara-cara ilegal untuk menguasai tanah kami, dan mereka bahkan melibatkan anggota keluarga kami sendiri untuk melawan kami. Ruangan itu hening sejenak, sebelum meledak dalam bisikan-bisikan kaget dan marah. Jaksa Budi tampak panik, sementara Hakim Rudi menundukkan kepala, seolah-olah ia tahu bahwa reputasinya juga sedang dipertaruhkan. Pak Joko, yang duduk di barisan belakang, langsung berdiri dan mencoba meninggalkan ruangan. Namun seorang petugas keamanan segera menghalanginya. "Tidak ada yang boleh keluar sampai sidang ini selesai," kata petugas itu dengan tegas. Saat itulah salah satu jurnalis berdiri dan mengacungkan mikrofonnya ke arah Pak Joko. "Pak Joko, apa komentar Anda tentang rekaman ini? Apakah benar Anda bekerja sama dengan perusahaan untuk menjatuhkan keluarga Anda sendiri?" Pak Joko terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba menyangkal, tapi suaranya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa ia telah tertangkap basah. Hakim Rudi akhirnya mengetukkan palunya keras. "Cukup," katanya dengan nada tegas. "Sidang ini ditunda untuk sementara waktu. Saya memerlukan waktu untuk mempertimbangkan semua bukti baru yang telah diajukan." Beberapa hari kemudian, berita tentang rekaman itu menyebar seperti api di seluruh negeri. Media massa ramai-ramai melaporkan skandal korupsi perusahaan kayu itu, dan tekanan publik semakin besar. Warga desa yang tadinya takut untuk bersuara mulai turun ke jalan, memprotes praktik ilegal yang telah merampas hak-hak mereka. Pemerintah pusat akhirnya turun tangan. Sebuah investigasi resmi diluncurkan untuk menyelidiki perusahaan kayu tersebut, serta hubungan mereka dengan pejabat daerah. Beberapa pejabat yang terlibat langsung ditangkap, termasuk Hakim Rudi yang ternyata menerima suap dari perusahaan itu. Adapun Pak Joko, ia dicopot dari jabatannya di perusahaan kayu dan dijauhi oleh keluarga besarnya. Pengkhianatannya terhadap Pak Suradi membuatnya kehilangan segalanya, kehormatan, karier, bahkan hubungan dengan saudara-saudaranya. Di tengah semua kekacauan itu, pengadilan akhirnya mengumumkan keputusan mereka. Pak Suradi dinyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan pencurian kayu. Lebih dari itu, pemerintah memutuskan untuk mengembalikan tanah yang dirampas kepada warga desa
melalui program reformasi agraria baru. Beberapa minggu setelah keputusan pengadilan, desa itu mulai berubah. Warga desa bergotong royong membersihkan tanah yang telah lama hilang, menanam pohon-pohon baru, dan membangun kembali kehidupan mereka. Tanah itu tidak hanya menjadi tempat bertani, tetapi juga simbol perlawanan damai terhadap ketidakadilan Ani. Berdiri di tepi tanah itu, menatap kejauhan dengan senyum puas di wajahnya. Di sampingnya, Pak Suradi duduk di bawah pohon tua. Wajahnya tenang dan penuh kedamaian. "Kita berhasil, kakek," kata Ani lembut. "Ini semua berkat keteguhanmu." Pak Suradi tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Bukan hanya aku, Nak. Ini berkat kerja keras semua orang. Keadilan mungkin lambat, tapi ia selalu datang pada mereka yang pantas mendapatkannya." Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma tanah basah dan harapan baru. Meskipun perjuangan ini telah berakhir, mereka tahu bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk melindungi tanah mereka dan generasi mendatang. Matahari pagi mulai meninggi, menyelimuti desa kecil itu dengan cahaya hangat yang membangkitkan semangat. Udara terasa segar, seolah-olah alam ikut merayakan kemenangan yang telah diraih oleh warga desa setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakadilan. Di tepi tanah yang baru saja dikembalikan kepada mereka, orang-orang berkumpul untuk merayakan awal baru, sebuah babak baru dalam hidup mereka. Pak Suradi duduk di bawah pohon tua yang dulunya menjadi saksi bisu dari kenangan masa lalu keluarganya. Pohon itu masih berdiri tegak, meskipun cabang-cabangnya tak lagi sekuat dulu. Ia mengamati warga desa yang bekerja bersama-sama, menebas semak-semak, menanam bibit pohon baru, dan membersihkan lahan yang telah lama terbengkalai. Ada sesuatu yang begitu indah dalam harmoni kebersamaan ini. Semua orang saling membantu, tanpa pamrih, demi membangun kembali apa yang pernah hilang. Ani datang mendekat, membawa secangkir teh panas untuk Pak Suradi. Gadis muda itu tampak lebih dewasa dibanding beberapa minggu lalu. Perjuangannya di pengadilan dan konflik yang ia hadapi telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana. "Ini untuk kakek," kata Ani lembut, meletakkan cangkir teh di samping Pak Suradi. "Kakek harus istirahat sebentar, jangan terlalu banyak berpikir." Pak Suradi tersenyum tipis, matanya dipenuhi rasa syukur. "Terima kasih, Nak. Tapi aku tidak bisa benar-benar beristirahat. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Kita harus memastikan bahwa tanah ini tidak akan pernah direnggut lagi oleh siapapun." Ani mengangguk, pandangannya tertuju pada warga desa yang bekerja keras. "Aku tahu, kakek. Aku juga akan terus belajar hukum agar bisa melindungi hak-hak kita. Tapi kali ini, kita tidak akan melawan sendirian. Kita punya teman-teman aktivis, bahkan pemerintah sudah mulai mendukung kita. Keadilan telah ditegakkan," kata hakim yang baru ditunjuk untuk menangani kasus ini. "Tanah ini adalah milik warga desa dan mereka berhak untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka." Di balik senyumnya yang tenang, Pak Suradi menyimpan refleksi mendalam tentang perjalanan yang telah ia tempuh. Ia ingat betapa sulitnya hari-hari pertama ketika tanah keluarganya diambil paksa oleh perusahaan kayu itu. Ia ingat bagaimana ia harus menahan amarah dan kekecewaan karena merasa tidak berdaya melawan sistem yang korup. Namun, di tengah semua kesulitan itu, ia tetap teguh pada prinsipnya, bahwa tanah ini bukan milik individu, melainkan warisan bagi seluruh generasi. "Aku pernah berpikir bahwa perjuangan ini akan berakhir sia-sia," gumam Pak Suradi pelan, suaranya nyaris terbawa angin. "Tapi ternyata, ada banyak orang yang peduli. Ada banyak orang yang mau melawan ketidakadilan bersama-sama." Ani mendekatkan dirinya, tangannya meraih tangan keriput kakeknya. "Kakek sudah memberikan contoh yang luar biasa, bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk semua orang. Kekuatan kakek bukan hanya dari fisik, tapi dari hati dan keyakinan." Pak Suradi tersenyum, matanya berbinar meskipun air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Kakek hanya ingin kamu tahu satu hal, Nak. Tidak ada yang lebih penting daripada kebenaran. Jika kamu selalu berpegang pada kebenaran, meskipun dunia berusaha menjatuhkanmu, kamu akan menemukan jalanmu sendiri." Sementara itu, di area tanah yang sedang dibersihkan, warga desa mulai membangun proyek-proyek baru yang berkelanjutan.
mereka sepakat untuk mengubah tanah ini menjadi lahan pertanian organik yang ramah lingkungan. Beberapa warga bahkan mulai membangun kolam ikan kecil di tepi sungai, sementara yang lainnya menanam pohon-pohon buah seperti durian, mangga, dan rambutan. Kita harus memanfaatkan tanah ini dengan cara yang baik, kata Bu Santi, salah satu aktivis yang tetap tinggal di desa untuk membantu warga. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak cucu kita nanti. Para pemuda desa juga mulai terlibat aktif dalam proyek ini. Mereka mendirikan kelompok-kelompok kecil yang bertugas menjaga kelestarian lingkungan dan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan. Ani sendiri menjadi mentor bagi mereka, berbagi pengetahuan hukum yang ia pelajari agar mereka bisa melindungi hak-hak mereka di masa depan. Ini bukan hanya tentang tanah, kata Ani kepada para pemuda itu. Ini tentang bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan alam, serta bagaimana kita memperjuangkan keadilan untuk semua orang. Di penghujung hari, saat matahari mulai tenggelam, suasana di desa semakin tenang. Warga desa berkumpul di bawah pohon tua untuk menikmati malam yang damai. Ada tawa, ada nyanyian, bahkan ada cerita-cerita lama yang diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Pak Suradi duduk di antara mereka, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa inilah saat yang paling berharga dalam hidupnya, saat ia bisa melihat komunitasnya kembali bersatu, saat mereka semua memiliki harapan baru untuk masa depan. "Kakek," panggil Ani pelan, membuat Pak Suradi menoleh. "Apa yang kakek pikirkan?" Pak Suradi tersenyum lebar, matanya menyapu seluruh wajah-wajah yang ada di sekitarnya. "Aku hanya berpikir bahwa tanah ini bukan sekadar tanah. Ini adalah tempat di mana kita belajar tentang kehidupan, tentang keteguhan, dan tentang cinta. Selama kita menjaga cinta ini, kita tidak akan pernah kehilangan apapun." Ani mengangguk. Wajahnya dipenuhi rasa bangga. Ia tahu bahwa perjuangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan meskipun tantangan masih akan datang di masa depan, ia yakin bahwa mereka semua siap untuk menghadapinya bersama-sama. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Pak Suradi menutup matanya sejenak, meresapi setiap detik kebahagiaan yang ia rasakan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi ia telah menemukan makna sejati dari kehidupan, memberikan harapan bagi generasi mendatang.